Jadi di video kali ini sesuai dengan teori yang sudah saya bagikan di beberapa hari lalu ya, terkait dengan SND. Jadi di sini kita akan langsung praktekkan bagaimana proses analisanya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba analisa dengan entry juga menggunakan strategi SND gitu ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman di sini wajib tahu membedakan yang namanya resisten, SNR, dan SND. Oke, jangan sampai tidak mengetahui ya bedanya gitu dia. Oke, jadi yang jelas kalau SNR itu yang jelas seperti ini ya. Ini support ya. Nah, lalu yang bagaimana yang dikatakan dengan SND? Bisa teman-teman perhatikan nih, ketika ini drop, di sini area base-nya drop lagi ya. Base drop. Jadi drop, base drop. Nah, di sini kita perhatikan, di sini kita langsung dikonfirmasi dengan adanya drop, base drop. Oke. Nah, berarti di area ini sebentar kita akan gambarkan. Oke, berarti di area ini ada area supply, teman-teman. Nah, ini ada area supply. Oke. Kita gambarkan dia area supply-nya. Nah, ketika dia menyentuh area supply, bisa teman-teman perhatikan ini bagaimana reaksinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengukur SND-nya bisa pull base teman-teman, dari ujung sumbunya sampai ke bodinya atau sampai ke sumbu paling bawah teman-teman. Nah, kalau saya sampai ke body aja. Sini yang pertama, sini yang kedua. Oke. Perhatikan area ini, ketika dia menyentuh area supply di sini, area base-nya, apa yang terjadi? Reaksinya seperti ini ya. Dia langsung terpantul, teman-teman. Nah, kalau kita analisa kembali, secara tren, di sini merupakan area equilibrium, teman-teman. Jadi, ini termasuk sideways. Jadi, kita perhatikan kembali ini. Sudah di break oleh candle ini ya. Sudah di break. Oke. Nah, jadi ini sudah ada indikasinya akan terjadinya penurunan, teman-teman. Dia turun ke sini, sudah nge-break, dia nge-retrace kembali, kena area SND, dia kembali turun. Perhatikan, teman-teman. Kita sama-sama perhatikan. Ini saya analisa di satu time frame aja, teman-teman. Satu time frame M30. Jadi kalau terkait untuk analisanya, bisa teman-teman pakai mulai dari M5 sampai M30 lah kalau masih kita bermain scalpingnya, teman-teman gitu. Nah, jadi kita perhatikan area ini, dia sudah membuat yang namanya retrace, dan dia setelah sampai di area ini, dia malah turun ya. Udah jelas dia ada reaksinya. Nah, setelah menyentuh area supply, teman-teman. Oke, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menganalisa ke area ini. Cukup kita analisa dia dari mulai area ini. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah ketika dia sampai di sini, seharusnya tadi kita bisa entry sell, teman-teman gitu. Jadi bisa kita padukan dengan kekuatan ataupun ilmu candlestick. Apakah candle di sini ada yang merupakan kenaikan atau tidak gitu. Bisa kita padukan seperti itu gitu. Tadinya kalau memang kita mau entry, misalnya ini belum sampai di area ini, kita bisa pasang di sini, teman-teman. Jadi kita pasang di area ini. Namanya ada pending order kan. Kalau teman-teman tonton video saya sebelumnya, ada pending order yang namanya sell limit. Nah, disinilah kita pasang dia. Sell limit itu ketika area ini nanti menyentuh ini, maka dia akan terpasang seperti sumbu yang udah terjadi di sini. Maka kalau kita tadinya langsung entry di sini, sell limit ini, dia sudah otomatis terpasang, teman-teman. Nah, maka dia akan kembali turun seperti yang sudah terjadi di sini. Ini sangat besar potensinya untuk kembali penurunan, teman-teman, karena di sini juga kita sudah melihat drop, base drop. Oke. Kita lihat secara tren juga di sini adalah penurunan, dan ini sudah tertembus oleh candle ini. Nah, kenapa ini masih retrace sampai di sini? Perhatikan area ini, teman-teman. Dia tidak sanggup menembus ya. Resisten ini lebih rendah daripada resisten ini. Dia langsung turun kembali. Ketika dia menyentuh area equilibriumnya, maka dia akan
membuat reaksi gitu, ada reaksinya gitu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu cara kita menganalisa teman-teman. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke sana untuk menganalisa, cukup kita analisa yang terdekatnya teman-teman gitu dia. Kalau kita terlalu jauh menganalisa sampai ke sini, ya bakalan membuat teman-teman semakin bingung gitu ya. Oke, paling kita analisa dia yang seperti ini, misalnya drop, sini base, drop, namun ini kan sudah jauh di atas teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, makanya kita ambil yang terdekatnya aja, karena posisi di sini pun dia sedang sideways teman-teman. Gitu dia. Oke, yang menjadi tugas kita sekarang adalah menunggu ini kembali naik, retrace, baru kita entry sell-nya teman-teman. Di posisi seperti ini apakah kita bisa entry? Bisa juga. Nah, bisa juga kita entry gitu. Nah, di sini kan dia naik kembali kan. Kalau kita entry bisa teman-teman. Kita entry 0,1 aja ya, di 0,1. Oke. Kita langsung sell di sini teman-teman. Oke, kita pakai akun yang pertama. Oke. Area stop loss kita adalah di area ini teman-teman. Bisa kita naikkan dia di atas daripada area supply ini. Kita naikkan dia di atas daripada area supply. Oke, kita lihat angkanya. Nah, kita pasang di area ini. Oke, kita pasang di atasnya ya, di atas daripada area ini ya, di atas daripada area ini. Kenapa seperti itu? Karena nanti takutnya kalau kita pasang di area ini, dia menyentuh atau naik, masih melakukan adanya retrace teman-teman, menyentuh area stop loss kita di sini, dan dia akan turun kembali, stop loss kita tersentuh, maka ini akan terclosing teman-teman. Maka kita buat dia di atasnya. Kita taksir aja kalau dia nanti tidak sampai di sini teman-teman. Nah, maka kita pasang di area ini. Oke. Situ kita pasang di 1.0804. Kita pasang dulu 1.0804. Oke, ubah 1.0804. Oke. Oke, di sini sudah kita buat untuk stop loss kita. Nah, yang menjadi take profit kita di mana gitu ya. Nah, yang menjadi take profit kita ada di area ini, teman-teman. Kita akan pasang di area ini, kalau tidak di area ini. Di sini kita akan pasang stop loss take profit kita, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal melihat aja. Kalau ini sebenarnya ini hanya area equilibriumnya, teman-teman. Dan ini bakal tertembus karena di sini sudah ngebreak, maka kita lebih baiknya pasang di sini atau di sini. Inilah area TP kita teman-teman, take profit. Oke, kita akan pasang. Oke, saya mau pasang di sini aja teman-teman karena di sini ada areanya, ada zone-nya ya. Oke, kita pasang dia di 1.0777 ya, 1.0777. Oke, kita ubah. Oke, 77 ya. Oke. Di sini kita buat area TP kita. Karena kita analisa di area itu nanti dia akan ada kembali reaksi teman-teman setelah menyentuh area yang kita jadikan sebagai TP teman-teman. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira untuk mengeksekusi market ini sesuai dengan SND teman-teman. Oke, kalau terkait dengan risk and reward, kalau kita perhatikan area kita ini, bisa kita bilang ini 1:2 ya kira-kira ya, 1:2 lebih lah, 1:3 gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa memakai risk dan reward itu 1:2 atau 1:3 teman-teman. Di sini pun sudah termasuk bagus gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Misalnya nih kalau teman-teman punya saldo misalnya 50-an bang, $50 gitu ya. Nah, $50 ya pokoknya di bawah 100 lah, di bawah daripada 100. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita patokkan aja $50, jadi teman-teman itu harus mengetahui sekali trade berapa
yang teman-teman ikhlaskan gitu, ataupun berapa yang teman-teman berikan ketika teman-teman loss gitu. Jadi kan ada target tuh, target loss dan target profit. Nah, harus seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini misalnya teman-teman $5 aja sekali trade. Nah, jadi kalau kita punya 50, kita kan sudah bisa 5 kali trade atau 5 napas lah ibaratnya, 5 kali trade lah ini. Oke. Jadi caranya ya seperti ini. Kita atur aja stop loss kita biar sekitar kita loss nanti di $5 teman-teman. Nah, maka kira-kira dia di 50 poin lah, 50 poin dari area entry misalnya. Nah, area entry kita di sini kita ukur aja 50 poin dari sini gitu teman-teman. Oke. Misalnya kita akan coba biar teman-teman juga dapat gambaran gitu ya untuk bermain trading. Oke, kita akan lihat sekitar 50 poin. Area entry kita ada di sini. Oke. Nah, 50 poin. Oke, perhatikan di sudut ini teman-teman. Perhatikan di sudut ini ada yang namanya poinnya ketika saya geser tanda panah ini. Perhatikan. Oke, ini area titik entry kita. Jadi kita akan ukur dia 50 poin misalnya. Teman-teman mengikhlaskan sekali trade itu 50 poin. Kita perhatikan 50 poin. Nah, itu 50 poin teman-teman. Jadi sekitar pas lah di area ini ya. Nah, seperti itu. Kira-kira dia pas seperti yang kita entry sebagai stop loss kita teman-teman. Nah, jadi nanti dia sekitar $5 teman-teman untuk loss kita. Kalau ini nanti loss, sekitar $5 lah kerugian kita gitu. Oke, seperti itu kira-kira untuk mengatur money management kita teman-teman gitu. Oke, kalau take profit, ya bisa kita targetkan misalnya kalau 1:2, ini tadi $5, loss kita SL $5, TP berarti 10 teman-teman, $10. Nah, seperti itu. Kita atur aja sebanyak 100 poin dari area ini teman-teman. Oke, nah sekitar segini. Nah, oke, berarti dia kalau TP kita kurang lebih lah di area ini kan gitu. Seperti itulah kira-kira contohnya gitu ya. Ya semoga teman-teman dapat gambaran gitu. Jadi kalau area TP kita ini udah bisa dikatakan 1 banding sekitar 3 ya, 1:3 gitu. Karena ini masih setengahnya ya, ini 100, mungkin ini ada 200 gitu ya. Nah, 1:3 sampai 1:4 gitu. Oke, sekitar seperti itulah cara kita untuk menggunakan materi atau teknik SND ini teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mempunyai target profit dan target loss gitu. Oke. Kalau ini udah pasti akan turun teman-teman. Ini udah pasti akan turun. Nah, kenapa seyakin itu gitu ya? Di sini kita sudah padukan teman-teman antara candlestick dengan area supply teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak percaya nanti akan kita update hasilnya. Saya bisa pastikan ini 100% akan profit teman-teman. Sekitar berapa jam ke depan gitu ya. Sekitar berapa jam ke depan nanti akan saya update lah hasilnya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman, hasilnya nanti akan kita update di sini. Apapun hasilnya kita akan tetap update teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. A few moments later. Oke, abang-abang, kita akan cek dulu entry kita yang tadi. Jadi di sini tadi saya tambahin satu kena ini ya, udah kena loss teman-teman. Karena apa? Karena stop lossnya tadi kan kita setting dia terlalu dekat dengan area supply. Nah, jadi ini tadi saya entrykan teman-teman. Di sini saya entrykan, kita cek. Nah, di sini ketika tadi candle yang ini naik, nah ini kan masih ada retrace nih teman-teman. Ini masih ada retrace tadinya. Kita kan entry sell tadi ketika di area ini. Kita sell. Nah, dia ternyata masih naik ke sini. Maka saya entrykan sell tadi sebanyak 2. Harusnya kan 3 OP nih. Nah, 3 OP. Tadi kan 1 kita pasang stop loss, itulah yang pertama kali entry teman-teman. Di sini tadi area stop loss kita. Nah, dia kan sudah terkena nih dengan sumbu candlestick yang ini. Nah, dia terkena stop lossnya, makanya udah loss teman-teman. Kita perhatikan.
Nah, bisa teman-teman perhatikan ini udah $5 seperti perhitungan kita tadi teman-teman. Kan kita tadi tuh sekitar 50 poin tadi kan kita ukur dia dengan anak panah tadi 50 poin, jadi $5 teman-teman. 5,9 sekitar 50 lebih lah tadi kan gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk men-setting berapa dolar yang harus kita ikhlaskan teman-teman. Namun saran saya ketika teman-teman sudah melihat video ini, inilah kelemahannya kalau kita terlalu dekat membuat atau memasang SL teman-teman gitu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah ketika kita hanya target $5 untuk lossnya, alangkah baiknya kita memang ketika sudah kejadian seperti ini, dia turun udah nge-break area ini, dia retrace dulu, kita tunggu dia sampai setinggi mungkin dia di area ini teman-teman. Kan dia ini ada di pucuk daripada candlestick ini area supply. Nah, dia ada di pucuk area ini. Kita udah ketahui bahwa ketika dia sampai di sini, dia akan kembali turun. Nah, sekuat-kuatnya dia paling dia sampai area ini teman-teman. Gitu dia. Oke. Jadi di sini udah pasti akan turun. Jadi nanti kita akan update lagi teman-teman karena di sini kita sudah loss $5. Yang kita dapat masih sekitar $15, masih dapat 10 ya. $10. Jadi ini kan kita tunggu, kita update lagi nanti teman-teman. Karena ini akan jauh turunnya seperti analisa kita tadi. Dia harus sampai ke area ini. Ke area stop loss kita teman-teman. Take profit kita yang tadi ya. Nah, di sini. Oke, kita akan pasang dulu take profitnya teman-teman. Kalau SL-nya tidak perlu kita pasang lagi, karena ini sudah jelas akan kembali turun. Nah, take profit kita bisa kita pasang, bisa tidak teman-teman di sini, di area ini. Oke, kita akan pasang dulu. Oke, kita akan pasang di area ini di 1.0777. Sama seperti yang tadi ya. Oke, di sini 1.77 ya. 0777. Oke, kita ubah. Oke, kita akan bikin satu lagi. Udah selesai. Kita tinggal lihat nanti hasilnya teman-teman. Karena ini yang pasti dia akan turun teman-teman. Sesuai dengan analisa kita ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti akan nge-break area ini. Ini udah pasti akan di breaknya. Oke. Jadi itu dulu teman-teman. Nanti akan kita upgrade lagi. A few moments later. Oke teman-teman, kita akan cek hasil daripada entry kita tadi. Kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Sesuai dengan analisa ya. Jadi sesuai dengan analisa kita, area ini tidak akan ditembus oleh candle ini. Walaupun dia retrace sampai di sini, bisa kita sama-sama lihat. Ini area yang kita tandain ya. Seperti itu. Jadi dia bakal turun sampai area yang kita buat TP ini teman-teman. Nah, sebenarnya dia nanti akan tetap mengejar area ini. Karena kenapa? Karena ini memang sudah di break teman-teman, sudah di break. Kalau kita analisa lagi di time frame lebih besar, kita lihat kenapa dia mengalami retrace sampai sejauh itu ya. Nah, di sini akan terlihat jelas. Teman-teman pastinya sudah paham lah dengan posisi candle ini. Ketika dia hadir dikonfirmasi dengan hasil yang seperti ini ya, itu makanya dia kembali hijau teman-teman. Nah, seperti itu. Namun karena ada area di sini, ini area supply-nya, jadi dia bakal tetap akan turun teman-teman. Nah, dia akan tetap turun ke area TP kita. Jadi seperti itu dia. Sebenarnya pun TP kita ini sudah ada di 1:4 teman-teman, dibandingkan dengan SL kita tadi gitu ya. Nah, jadi seperti itu hasil daripada entry kita atau analisa kita, kolaborasi daripada area SND dan candlestick teman-teman. Itu dia, inilah yang membuat dia tadi retrace kembali teman-teman. Nah, sebenarnya dia sudah nge-break. Jadi ini nanti bakal tetap akan turun. Gitu dia. Jadi sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Doanya semoga teman-teman selalu dapat profit konsisten dan banyak rezekinya. Terima kasih.